Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidq wal wafa wa asba'ihi al-mustaqbilin syarafa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah isya dan tarawih sekalian rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah yang memberikan kepada kita banyak nikmat. Kita senantiasa mendapat rahmat dan nikmat Allah. Cuma kita lupa kadang untuk menghitungnya, dan kita kadang-kadang tidak merasakan itu adalah nikmat Allah. Hari ini kita dapat rahmat hidup, kita masih sehat walafiat, dan kita istiqomah dalam iman. Ada banyak orang yang mengaku beriman dan ingin ke masjid, tapi tidak bisa berangkat ke masjid karena mungkin tidak sehat. Baik tidak sehat fisiknya atau tidak sehat kantongnya mungkin karena harus bekerja malam, ya, tak mengayuh beca atau ke laut malam-malam, sehingga tidak bisa hadir ke masjid. Ada yang sehat, ada yang hidup, ada yang sehat, tapi juga tidak bisa sampai ke masjid karena dia diberikan rahmat berupa istiqamah dalam iman. Karena rahmat Allah lah yang diberikan kepada seekor kakak yang garang, sehingga kakak itu tidak memecahkan telurnya. Rahmat yang Allah titipkan kepada seekor singa yang ganas, dia tidak memakan anaknya sendiri. Rahmat yang Allah berikan kepada seekor gajah, tidak menginjak anaknya sendiri. Jadi dalam setiap kehidupannya ada rahmat Allah, dan kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah itu. Maka itu orang yang masuk ke rumah, orang yang memulai ceramah, orang yang mulai khutbah, semua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi minta rahmat Allah, minta rahmat Allah, dan kalau kita ucapkan rahmat itu kan kembali balasannya kepada kita. Orang akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam sholat juga begitu, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Dalam tahiyat juga Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Jadi kita minta rahmat Allah ini. Bahkan di akhirat nanti kita masuk surga, itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal yang kita lakukan. Jadi dalam sebuah hadis sahih diceritakan, ada seorang yang mengatakan, aku masuk surga karena banyak amal di dunia. Dijawab oleh Allah di akhirat, oh tidak. Mari kita timbang berapa banyak amal yang kau lakukan dengan rahmat yang aku berikan. Begitu timbang seluruh kebaikan yang dia kerjakan, seluruh amal ibadah yang dia lakukan, belum bisa menebus sebiji mata yang Allah berikan kepada kita. Maka itu ibadah yang kita lakukan ini adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kebutuhan. Jadi berbeda antara kewajiban dan kebutuhan. Kalau kewajiban mungkin sebagai sebuah beban bagi kita, aduh harus sembahyang, harus puasa. Selesai kewajiban, selesai sudah melaksanakan tugas. Tapi kalau kebutuhan, kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak kita lakukan, kalau tidak kita kerjakan, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, kalau sudah sampai pada makam itu, insya Allah kita termasuk seorang mukmin yang sejati. Kata Nabi, "Iza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Nah, jadi itu untuk mengukur iman kita ini kuat apa tidak. Apa artinya? Apabila kebaikanmu membuat kamu senang, wa sa'atka sayyi'atuka, dan kejelekanmu membuat kamu susah, fa anta mu'min. Nah, itu tandanya kita orang beriman. Kita berbuat baik, sholat, tunggang-tungging kita orang tunggal itu kan, 20 kali, 23 rakaat, segala macam, tambah lagi yang lain-lain. Memang berat awalnya, apalagi habis buku banyaknya tadi, masih ada sisa gulai topping di malam kamu kan. Nah, kalau pepatah Melayu bilang, kalau kencang urat perut, kendur urat mata. Nah, kebanyakan makan, ngantuk, malas bergerak. Tapi kita lawan, karena ini merasa adalah sebuah kewajiban kita, kebutuhan kita pada Allah. Selesai juga akhirnya 23 rakaat. Apa yang kita rasakan? Puas.
puas, bahagia dengan kebaikan yang kita lakukan tandanya kita orang beriman. Puasa di siang hari, kerongkongan kering, bibir kering, dahaga mencekik, perut lapar, mata ngantuk, segala macam, aktivitas terus jalan, tapi itu kita lakukan dengan iman yang kuat terpendam dalam dada kita. Kita rasakan indah saja lapar itu. Begitu berbuka, apa yang kita rasakan? Puas. Farhatan lis-shaim, kata Nabi. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika mereka berbuka. Apa yang kita rasakan oleh ketika berbuka? Kita susah membayangkan ketika berbuka itu. Ketika mendengar sirine itu rasanya lega, plong. Alhamdulillah, sudah sekian belas hari, 17 hari sudah itu ya. Tidak ada. Yang bagian yang kedua itu wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua itu kata Nabi ketika nanti mereka berjumpa dengan Tuhannya. Artinya apa? Insya Allah masuk surga orang yang berpuasa ini. Itu. Karena itu janji Allah langsung. As-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku nanti yang akan membalas. Balasan langsung. Nah, jadi kalau gawe ini dapat gaji sekian juta, gawe eselon ini dapat gaji sekian juta. Tapi begitu senangnya tuannya, udah untuk dia tuh khusus aku yang gaji kali. Nah, itu berarti begitu, aku yang bayar khususan. Nah, jadi kata Allah, orang berpuasa itu wa ana ajzi bihi, karena dia berpuasa untukku, dia rela berlapar, dahaga, ngantuk, capek, sehingga aku langsung membalas. Kalau sedekah jelas kelipatan sekian, 1 balas 7, 7 balas 100 dan seterusnya ya. Sholat berjamaah begini, sholat sendiri begini, ada hitungannya. Tapi puasa tidak ada hitungannya. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalas langsung. Maka itu ini adalah madrasah Ramadan ini, bukan sekadar bulan menumpuk amal. Nah, ini kita sering keliru kata orang Jawa itu ya. Kelirunya apa? Wah, ini Ramadan, mumpung diskon. Betul memang diskon ini. Jadi kalau harga emas 1 mayam 1,5 juta umpama, di bulan ini 1.500, tak kita beli, itu lolo namanya, misalnya itu kan. Murah meriah. Pahala sunat tepat wajib, pahala wajib berlipat ganda, wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak kita ambil peluang itu memang keterlaluan. Tapi tujuannya bukan hanya itu. Jadi tumpuk amal di bulan Ramadan, habis itu selesai sudah. Nah, kalau tak lagi bulan Syawal nanti, karena sudah bulan puasa tadi. Nah, sama orang balik umroh. Nah, ustadznya ceramah, sholat di Masjidil Haram kelipat gandaannya dapat 100 kali, 100.000 kali, dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Sholat di Nabawi dapat 50.000 kali. Itu balik ke Indonesia, ditungkal, dan lagi Masjid Sa'adah. Di Sa'adah ya? Yang Sa'adah. Apa? Tak sudah tabung di Mekah dulu. 100 kali, 100.000 kali. Nah, itu yang saya bilang keliru tadi. Jadi ini bukan bulan menumpuk amal, tapi melatih. Riyadhah. Sehingga disebut orang bilang syahrul riyadhah, bulan riyadhah, melatih. Jadi kalau kita bangun biasanya jam 5:30, di bulan Ramadan bangun jam 4, jam 3. Nah, mudah-mudahan di luar itu juga bisa bangun jam 4 juga untuk bisa qiyamul lail. Kalau selama Ramadan menjaga lisan dari makan, dari sesuatu yang halal, Pak. Ya, makanan yang kita beli, minuman yang kita miliki, istri yang kita nikahi kan halal ya. Belum waktunya tak kita sentuh. Mudah-mudahan di luar Ramadan itu begitu. Jadi jangankan yang haram, yang halal pun kalau belum waktunya kita tahan lisan. Kita nak ngomongin orang kok puasa nih, nah kan stop, terakhir sedikit. Maka itu kata Nabi, as-shaumu junnatun, puasa itu perisai, dia menghalangi kita. Kita kadang-kadang ya biasa manusia ya, paling enak tuh nih orang memang. Apalagi kalau orang kopi duluan, nah cerita politik segala macam ya, macam dia itu tahu lah tuh apa. Jadi biasa, mudah mengejek orang. Tapi begitu bulan Ramadan agak tren. Nah, mudah-mudahan juga orang itu begitu. Mau berbohong, begitu dan seterusnya. Tapi kalau berbohong, nah ibu-ibu ada yang boleh tuh berbohong. Nah, berbohong sama istri ya. Wah, senang bapak-bapak tuh dengar. Jadi ada bohong yang boleh itu. Apa itu? Bohong dengan bini yang pertama. Jangan pula bohong dengan bini boleh ya. Bukan bohong dengan bini.
bini juga boleh bohong dengan laki. Satu, berbohong demi kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, berbohong dalam peperangan. Yang ketiga, berbohong demi mendamaikan orang. Berbohong demi kebahagiaan rumah tangga. Bininya, ini pengantin baru ceritanya kan, bininya belum bisa masak. Begitu dicicip suaminya, Masya Allah, ya. Ditanya lagi bininya, cak mana bang rasanya? Apa kata lakinya? Lama banget, ya. Padahal enak rasanya, Pak. Itu bohong loh. Tapi tak apalah, karena dia belum belajar masak, ya kan. Istrinya dikibulin sedikit lah, enak. Teman, kayaknya garam murah nih ya, udah keasinan, gitu ya. Atau pas kurang gula, kayaknya gula mahal, sekedar sindiran begitu. Jadi sekedar untuk membahagiakan pasangan. Istri juga begitu. Datang suaminya dari Jambi bawa oleh-oleh jilbab, tolong pakai, dipakai. Gimana? Bagus, fashionable, model terbaru. Padahal dia tahu itu norak, itu zaman tahun 80-an, jilbab itu terbaru kan. Lagi dia tahu pakai. Udah sekarang jilbab yang terbaru ya. Jilbab sehari ini Pak, saya tahu juga bentuknya soalnya nyebut ya. Nah, tapi dia beli jilbab tahun 80-an, tapi bininya lebih menyenangkan lagi. Bagus bang jilbabnya, padahal ada bagus gitu ya. Nah, itu udah menyenangkan suami. Bohong-bohong sedikit tak apa ya. Asal jangan bohong masalah harganya banyak nih laki-laki ini ya Pak. Ibu-ibu agak cerewet sedikit Pak ya. Jadi kalau belanja harganya 50.000, balik ke rumah ditanya bini, berapa beli pasar tadi? Kalau beli 50 dibilang mahal nih, Anda bisa nawar gitu ya. Jadi boleh sedikit 35 cuma. Nah, itu. Sering tak Pak gitu Pak? Daripada kata namanya bini Pak. Nah, jadi bohong sedikit gitu ya. Tapi itu jangan sering-sering ya. Ini kejadian. Ada cerita burung kan? Ada cerita dia beli burung harganya 2 juta Pak. Bawa balik ke rumah, takut kena marahi bini tanya, berapa nukar burung kata bininya? 50.000 gitu kan. Nah, dari 2 juta Pak, dia bilang 50.000. Pikirlah dia kerja. Pas siang ada orang berseruan, undang. Oh, abahnya, mana abahnya? Oh, udah ada pergi kerja. Kasih tahu ya, bapaknya kata yang undang, ada orang kondangan di dekat masjid Nur Sa'adah. Mantap burung nih, kan? Ini dapat ada 1 juta nih. Nah kata yang undang kan 1 juta kata bininya. Marah kalau Banjar tuh beli 50.000 dijual 1 juta ya kan 9,5 itu maksudnya dalam beberapa jam. Kata bininya tuh jual bela dorong kan. Ya nanti surprise terkejut lagi saya senang dapat duit untung besar. Langsung lah lego burung dari Pak. Begitu laki datang, Bang untung besar kita hari ini Bang. Untung besar, modal 50.000, hanya dalam 2-3 jam dapat 1 juta. Apa? Burung gue jual. Padahal kalau beli 2 juta. Akhirnya gue jual, ini salah juga ya. Jadi burung, batu cincin itu kan memang harganya susah ya, ada standarnya. Jadi yang paham dengan burung, yang paham dengan batu lah yang bisa mengerti. Lah yang jauhara adalah jauhari kalau saya. Tak kenal dengan batu, bicara ahli batu. La ya'riful waliya illa wali. Tak bisa mengenal orang itu wali kecuali dia itu wali juga. Nah yang kedua bohong demi dalam peperangan biasa strategi. Kalau jujur ke musuh kacau kita. Kalah. Yang ketiga bohong mendamaikan orang yang bersengketa. Si A dan si B awas dan berteguran sudah adalah satu masjid, satu jamaah, sama tarawih, tapi selain melengos. Datanglah Haji Arif ke si A. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kan ini ada wartabak Indianya titipan dari bapak sebelah itu. Nah, itu pula. Awal ada teguran 1,5 tahun. Tak beliau dalam bulan baik hari baik ini mau minta maaf. Cuma agak segan sedikit karena beliau lebih tua. Beliau nitip martabak itu bungkus tadi. Itu kan. Korban lah Haji Arif 30.000 menurut rahmat kan. Pergi Pak ke si B. Bawa cendol pula gitu kan. Nah, Assalamualaikum. Ada dari Aceh tuh kirim juga ini cendol 5 bungkus. Beliau sebenarnya kesini cuman masih segan, tidak enak nak mulai. Oh gitu ya. Salam balik lah. Sebenarnya udah lama juga nak tegur beliau itu. Cuma saling menyegarkan kami ini. Wah gara-gara bohong sedikit tadi, akhirnya orang pun berdamai. Nah itu
Itu pernah sampaikan Tuan Guru Haji Ali kepada kami. Beliau pernah melakukan itu, merukunkan, menamakan orang yang bersengketa, tawakallah korban pisang dua sisir itu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini bulan latihan memberikan athar atau kesan kita keluar dari Ramadan ini bisa ada sesuatu yang menjadi bekal kita untuk menjalani bulan-bulan selanjutnya, dan kita keluar mendapatkan sebuah sertifikat. Di atas sertifikat itu ada tulisannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena kita melaksanakan iman, melaksanakan Ramadan karena iman dan ikhlas, iman dan ihtisaban, maka kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.